Anda kembali di Berita Utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, gara-gara masalah utang, nyawa seorang perempuan di Padang Pariaman, Sumatera Barat melayang. Tragisnya, korban dibunuh dan dimutilasi oleh temannya sendiri. Namun yang lebih mengejutkan, pembunuhan disertai mutilasi ini justru mengungkap tabir gelap dari pelaku mutilasi. Terungkap, korban pelaku tak hanya satu. Pelaku ternyata pernah membunuh 2 korban lain pada tahun 2024. Lalu apa yang melatar belakangi pelaku yang bernama Satria Juhanda alias Wanda menghabisi nyawa lebih dari 1 orang ini? Selasa 17 Juni lalu, seorang nelayan menemukan mayat dengan kondisi tidak utuh di Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Mayat tersebut berada di tepi aliran sungai tidak jauh dari kapal nelayan. Penemuan itu menggegerkan warga setempat. Diduga mayat tersebut merupakan korban mutilasi. Keesokan harinya pada Rabu 18 Juni, potongan tubuh manusia kembali ditemukan di aliran sungai Batang Anai. Lokasi penemuan ini berjarak 3 km dari penemuan tubuh korban. Di hari yang sama, bagian tubuh lainnya ditemukan di sungai tempat pelelangan ikan Padang Sarai, Koto Tengah Padang yang merupakan muara dari sungai Batang Anai. Bagian tubuh yang ditemukan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk diotopsi. Saudara, polisi belum mengungkap identitas potongan mayat yang ditemukan secara terpisah di Padang Pariaman hingga Kota Padang. Namun sejumlah warga yang merasa kehilangan anggota keluarga mendatangi Rumah Sakit Bayangkara. Mereka ingin mengecek langsung mayat yang ditemukan. Apakah mayat tersebut merupakan anggota keluarganya yang hilang? Dan saudara, titik terang mulai terlihat saat penemuan cincin yang melingkar di jari lengan kiri korban. Korban adalah Septia Adinda, perempuan berusia 25 tahun. Salah satu teman Adinda, Putri Wulan, menyebut cincin tersebut sangat mirip dengan yang dipakai Adinda. Wulan bilang Adinda telah hilang selama 4 hari. Terakhir kali ia dan Adinda berkomunikasi terkait rencana pengajuan peminjaman uang ke bank sebesar 20 juta rupiah. Yang cuman cincin di jari manisnya itu cuman satu-satunya punya dia. Itu dibikinin itu, nggak ada dijual. Itu dari plastik ya, dirajut. Terakhir komunikasi sama dia tentang apa? Tentang biaya uang aja. Untuk apa biaya uang itu? Iya, pinjaman. Berapa nilai? Sekitar 20 jutaan. Itu kan kalau penggadaian motor kan sekitar itu kalau di bank. Saudara, terungkapnya identitas korban menjadi titik terang siapa dalang di balik pembunuhan disertai mutilasi itu. Polisi mendapat identitas Satria Juhanda alias Wanda, orang yang diduga kuat dekat dengan korban dan dicurigai sebagai pelaku. Pelaku yang merupakan teman korban ditangkap di rumahnya di Jorong Lakwak, Nagari Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman. Pelaku membunuh dan memutilasi korban di sebuah perkebunan di Korong Kapalo Banda, Nagari Sungai Buluah Timur, Kecamatan Batang Anai pada Minggu sore lalu. Saudara, utang piutang menjadi motif di balik kasus mutilasi seorang perempuan yang bagian tubuhnya dibuang secara terpisah di aliran sungai Batang Anai. Korban meminjam uang kepada pelaku senilai 3,5 juta rupiah. Namun saat ditagih, korban tidak mampu membayar utang tersebut. Itulah yang melatar belakangi Wanda membunuh dan memutilasi temannya sendiri. Melakukan penyelidikan dan ditemukan nama yang diduga kuat itu dekat dengan korban. Dari situ bergerak mencari sekaligus menyelidiki di mana posisi
pelaku ini. Sakit hati karena ada pinjaman yang belum dibayarkan dari korban. Jadi korban pinjam uang kepada pelaku sejumlah 3.500 dan belum dibayarkan. Sehingga dilakukan penagihan saat itu. Saudara, dari pembunuhan ini, fakta lain pun terungkap. Septia Adinda bukanlah satu-satunya korban. Kepada polisi, pelaku Wanda mengaku telah membunuh 2 perempuan lainnya 1,5 tahun lalu. Keduanya merupakan mahasiswi bernama Siska Oktavia Rusdi dan Adek Gustiana yang masing-masing berusia 23 tahun dan 24 tahun. Saat itu Siska berstatus sebagai kekasih pelaku dan Adek merupakan sahabat Siska. Kedua dibunuh di rumah pelaku dan dikubur di sumur belakang rumahnya. Dan saudara, warga mengelilingi rumah pelaku Wanda untuk menyaksikan proses evakuasi pada Kamis pagi. Polisi bersama petugas terkait membongkar sumur tempat 2 korban dikuburkan. Polisi menemukan sejumlah kerangka manusia dalam kondisi yang sudah tercerai-berai. Selain kerangka, juga ditemukan sejumlah barang bukti berupa baju dan barang bawaan yang diduga merupakan milik korban. Temuan kerangka dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk proses identifikasi lebih lanjut. Tadi juga ada 1 kerangka yang sudah bercerai-berai, tapi itu belum tahu mau diapakan karena memang belum ada surat permintaan dari pihak kepolisian. Kalau kerangka hanya itu, jadi hanya menunggu dari Polres surat permintaan untuk dilakukan penyelidikan otopsi untuk kerangka. Oh, nanti dari proyek itu. Masih dalam proses? Iya, masih dalam proses. Saudara, warga berkumpul di rumah almarhum Siska Oktavia Rusdi untuk bertakziah. Namun lantunan surat Yasin bukan untuk Siska, melainkan untuk mendiang ibunya Nila Yusnita yang meninggal pada Kamis pagi. Pagi itu, ibu korban mendatangi lokasi sumur yang menjadi tempat anaknya dikubur oleh sang kekasih Satria Juhanda alias Wanda. Saat pembongkaran berlangsung, ibu korban jatuh pingsan, kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Siska dilaporkan keluarga hilang sejak Januari 2024. Kehilangan Siska menjadi pukulan berat bagi keluarga. Kesehatan ayahnya pun menurun hingga meninggal dunia 6 bulan setelah Siska menghilang. Ya, pas kejadian penemuan tersangka berbarengan sama orang tua dari adik saya ini yang memutilasi ini, meninggal bang orang tuanya. Karena ibu dari Cika nih. Karena apa bang? Karena dia shock mendengar berita anaknya sudah ditemukan terkubur di sumur yang dilakukan oleh tersangka kan. Keluarga Adek Gustiana mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk mencocokkan DNA dengan kerangka yang ditemukan di sumur di rumah pelaku mutilasi. Keluarga tidak menyangka jika Wanda menjadi aktor di balik tewasnya anggota keluarga mereka. Pasalnya, sejak dilaporkan hilang 1,5 tahun lalu, pelaku merupakan sosok yang aktif memberi informasi, bahkan ikut membantu mencari keberadaan korban. Pelaku bahkan senantiasa mengantar ibu dari Siska untuk menelusuri tempat yang diduga menjadi tempat Siska disembunyikan. Pelaku ini juga sering nyari-nyari Siska adek juga? Ya, pengakuannya iya. Tapi kan bukan sama kami perginya Pak. Kapan itu? 3 bulan, setelah 3 bulan hilang lah. Oh, tahun yang lalu? Iya, tahun yang lalu. Terus menurut Uni nggak ada perasaan curiga kepada kedua pelaku ini? Enggak. Pernah mencurigai Wanda ini ya, tersangka ini? Belum bang, soalnya dia tuh polos orangnya bang. Bisa dia kayak merubah wajahnya tuh ke publik ini, bisa dia bang. Seolah-olah bukan dia yang pelakunya. Saudara, mengenai 2 perempuan yang jasadnya dimasukkan ke sumur di belakang rumah pelaku, Wanda mengaku sakit hati karena cemburu atas perselingkuhan Siska yang saat itu berstatus kekasihnya.
Pelaku menilai adik yang mengajari Siska selingkuh saat kedua korban melakukan kuliah kerja nyata. Adik selingkuh ke kamu? Yang ngajarin Cika selingkuh itu si Dede. Udah saya lihat chatnya. Kamu pacaran sama Cika? Iya, Dede. Iya. Iya. Cikanya selingkuh. Cika selingkuh. Kamu bunuh lah si Cika itu. Iya. Terus kenapa Dede kamu bunuh? Yang ngajarin si Cika ini selingkuh si Dede. Di KKN dia jadi. Kamu bunuh juga si Dede. Iya. Saudara, kejahatan yang dilakukan Satria Juhanda alias Wanda menimbulkan duka yang bertubi-tubi bagi keluarga korban. Keluarga berharap penegakan hukum mengusut kasus ini hingga tuntas dan pelaku mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna. Setiap tindak kejahatan, tidak peduli direncanakan dengan hati-hati, pasti akan meninggalkan jejak dan petunjuk yang akan mengungkap pelakunya.